Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, terima kasih pada siang hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita yang hadir di sini akan mendapatkan syafaat dari beliau di akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, mohon izin untuk hari ini saya meminta dari Bapak Ibu sekalian untuk melihat kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif tentang penyampaian pemahaman dan pengalaman dalam penerapan budaya positif dalam kegiatan calon guru penggerak angkatan 10 SMA Bukit Asam Tanjung Enim Kabupaten Muara Enim tahun 2024. Baik Bapak Ibu sekalian, ini selalu akan disampaikan kepada kita semua, baik Bapak Ibu guru, karyawan maupun siswa. Salam dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu untuk kita semua di ruang kegiatan hari ini. Sebelum kita melihat apa sih budaya positif, seperti layaknya seorang guru saat memberikan pembelajaran di dalam kelas, yaitu capaian khusus. Jadi hari ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetapi sebelum memasuki materi, yang pertama itu adalah tentang capaian khusus. Kalau di kelas kita itu adalah tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu menyampaikan pemahaman tentang mengenai konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi, perilaku manusia, kebutuhan dasar, posisi kontrol, restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Yang kedua, menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Yang ketiga, mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Yang keempat, bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkan sesuai kebutuhan sosial dan emosional murid. Selanjutnya Bapak Ibu, supaya kegiatan ini penuh hikmah dan lancar, ada baiknya kesepakatan dalam diseminasi hari ini, yaitu saat ada yang berbicara di depan, mungkin untuk di silent dulu, termasuk juga HP, mohon untuk di silent. Yang kedua, jika ingin ada yang izin atau ingin bertanya, silakan untuk mengangkat tangan. Silakan untuk mencatat. Mungkin ada materi-materi penting yang akan saya sampaikan. Waktu, artinya memanfaatkan waktu yang ada sebaik mungkin. Terus tuh ambil pesan dan kesan yang akan saya sampaikan nanti, supaya nantinya materi ini bisa menjadi pemahaman kita semua. Dan terakhir, harus cinta dan bahagia meskipun pekerjaan Bapak Ibu sangat banyak sekali dan menumpuk. Benar nggak? Ya, kalau berbicara tentang pertanyaan pemantik pastinya berhubungan dengan dunia pembelajaran, yaitu kurikulum merdeka. Silakan Bapak Ibu setuju atau tidak setuju tentang yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mungkin silakan dari Bapak Ibu yang ingin menyampaikan dahulu, apa sih menurut Bapak Ibu tentang pertanyaan pemantik yang saya sampaikan. Mungkin Pak Budi dari nomor 1, 2, 3, setuju atau tidak setuju, jangan lihat ibu-ibu yang lain karena Bapak hanya sendirian di sini. Silakan, mungkin ada yang ingin menyampaikan lebih dahulu, Pak Budi. Per poin apa semua poin? Ya, semua poin. Baiklah, terkait pernyataan pemantik setuju dan tidak setuju ada 3 poin.
Poin yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Pribadi saya itu nggak setuju ya. Mungkin hukuman di sini berhubungan dengan hukuman secara fisik seperti itu, jadi saya kurang setuju. Jadi kita sebagai guru harus punya pendekatan gimana caranya agar anak bisa mendisiplinkan, tapi inputnya dari kesadaran peserta didik masing-masing yang kita anggap dia bersalah, tapi jangan dengan hukuman. Iya. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini mungkin antara setuju dan tidak setuju, tapi pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman. Tapi saya lebih condong tidak setuju juga dari pendapat saya. Yang ketiga, Langsung ketiga, memberi penghargaan dapat, ini setuju banget yang ketiga, karena ini bisa memotivasi anak dan dia merasa dianggap sebagai peserta didik dan juga manusia khususnya, dan itu akan menjadi suatu hal yang dikenang bahwa guru ini memberikan penghargaan yang baik buat peserta didik. Mungkin itu aja dari saya. Oke, terima kasih. Masih ada ibu-ibu yang lain mungkin? Silakan. Bu Fira, langsung aja setuju. Saya nomor 1 setuju, 2 tidak, atau 3 gitu. Kalau menurut saya nomor 1 tidak setuju, nomor 2 setuju, nomor 3 setuju. Tidak setuju, setuju. Barisan sebelah sini, Bu Anggi. Kalau nomor 1 itu sangat tidak setuju, yang 2 setuju, dan yang ketiga sangat setuju. Sangat setuju. Ada lagi, Bu Sheni? Alasannya nanti aja. Iya. Kalau saya yang pertama itu tergantung ininya, kondisinya. Setuju dan tidak setuju tergantung kondisinya. Yang kedua itu setuju, yang ketiga setuju. Yang nomor 1 tergantung kondisi, Iya. yang nomor 2 setuju, nomor 3 setuju. Oke, kalau dilihat dari Bapak Ibu dari pertanyaan tematik ini bahwa hukuman dapat mendisiplinkan anak, ada yang berkata atau menyampaikan itu bisa setuju. Yang kedua ada juga yang tidak setuju. Yang nomor 2 pastinya itu adalah pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, itu pun banyak menyampaikan setuju. Yang ketiga juga ada yang menyampaikan setuju, ada juga yang tidak setuju. Karena ada beberapa hal yang menjadi alasan gitu ya untuk yang nomor 3. Baik Bapak Ibu, selanjutnya yaitu ini adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan ini adalah nilai-nilai yang ada di dalam, terkandung dalam kegiatan sifat-sifat positif manusia, seperti yang akan dicapai setiap individu. Nilai bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Ini semua disampaikan oleh seorang ahli yaitu Dr. William Glasser pada teori kontrol 1984, bahwa banyak yang meyakinkan bahwa kegiatan positif itu berasal dari unsur intrinsiknya sendiri, artinya berasal dari diri kita sendiri. Ada juga nilai kebajikan yang dicapai untuk setiap anak Indonesia sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang sering kita lakukan, yaitu P5. Ada beriman, bertakwa, mandiri, bernalar kritis, berbedika global, bergotong royong, dan kreatif. Pastinya ini sudah kita rasakan di dalam kegiatan P5 kita. Nah, ini adalah kita akan masuk di dalam sebuah kegiatan yang memang ini menjadi wadah bagi sebagian besar sekolah tentang budaya positif. Tapi di dalam budaya positif ini saya yakin Bapak Ibu sangat luas apa yang akan kita pikirkan dalam budaya positif ini. Ada 6. Yang pertama itu perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Apa sih yang ada dan penjelasannya sebenarnya yang mungkin bagi Bapak Ibu ini menjadi pendengaran baru atau informasi baru, pemahaman baru. Maka inilah bagaimana perubahan paradigma. Kegiatan kepalan tangan. Coba kita lihat kepalan tangan ini. Seandainya di dalam kepalan tangan ini Bapak Ibu berisikan sebuah cincin emas, ya kan? Cincin emas yang harus kita kepal sedemikian kuat.
Pertanyaan yang pertama, apakah Anda atau yang B membuka kepalan tangan? Terus tuh, apakah dia terjadi atau tidak? Misal, Bu Nur dengan Pak Azazi. Bagaimana caranya supaya emas yang ada di tangan Bu Nur tadi tidak bisa keluar, tidak bisa jatuh? Bagaimana? Terus yang kedua, bagaimana Pak Azazi supaya Bu Nur itu bisa mengeluarkan cincin emas tadi dari genggamannya? Apakah itu yang akan terjadi? Apakah Bu Nur akan secara mau digoda dengan dikatakan misalnya saya kasih uang 100 juta atau kasih saya uang 200.000, besok saya belikan lebih dari itu? Coba kita lakukan. Bagaimana? Silakan Pak Azazi sama Bu Nur. Misalnya ya ibaratkan tadi aja cincin itu kan ya. Apakah yang akan terjadi gitu. Nah, permen dulu aja lah, nah permen. Ya, coba dipraktekkan Pak Budi sama Bu Nur, coba. Iya, kan kita ganti aja ya kalau masih terlalu merayu ya. Apa kekuatan yang akan terjadi? Apakah Bu Nur akan memberikan sesuatu yang berharga kepada Bu Nur ya, permen tadi misalnya ya, atau biarkan sekuat tenaga dan akhirnya nanti ini dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali? Apakah Ibu Nur ataukah Pak Azazi yang akan memegang kendali? Silakan coba penerapannya. Kayak mana merayu perempuan ya? Baiklah, Bu Nur Hasanah, di genggaman tangan Bu Nur Hasanah sebelah kanan itu ada sesuatu yang berharga. Meskipun nilainya sangat tinggi, tapi itu adalah bagian dari hidup saya. Dan di situ di genggaman ibu ada tulisan yang sangat bermakna. Apakah itu? Dan jika seandainya Bu Nur Hasanah memberikan kepada saya, maka hidup saya akan senang, bahagia, dan mungkin selama-lamanya. Kira-kira Bu Nur Hasanah merelakan enggak apa yang ada di dalam genggaman Ibu Nur Hasanah kepada saya? Terima kasih. Jawab lebih. Baiklah Bapak Budi. Iya. Menurut Bapak ini sesuatu yang sangat berharga. Jaminan apa yang dapat membuat ini? Kira-kira seberharga apa yang ada di genggaman saya ini? Saya nggak bisa memberikan apapun kepada Bu Nur Hasanah. Tapi ketika itu keluar dari hati, berarti Bu Nur Hasanah, apa yang diberikan kepada saya, Bu Nur Hasanah sudah menjadi manusia seutuhnya. Ya, karena hati Bu Nur Hasanah sangat mulia. Kita. Jadi, Bu Nur, apakah tetap buka wadah? Jadi saya ingin menjadi manusia yang seutuhnya. Harus potong. Kenapa nah? Oke Bapak Ibu, terima kasih Pak Budi dengan Bu Nur. Kalau kita lihat dari aksi yang sudah dilakukan oleh Pak Budi dengan Bu Nur, bahwa sesuatu yang ada di genggaman itu sebenarnya sangat berharga, tapi intinya adalah kembali ke kita sendiri. Walaupun rayuannya tadi sampai ngenes ke hati, sampai berkata besok saya akan berikan BPKB motor, BPKB mobil, atau jenis apapun, tapi jika kekuatan itu ada di diri kita, saya yakin itu kembali ke kita sendiri. Meskipun uang segepok dikasihkan oleh Pak Azazi ke
Bu Nur, saya rasa kekuatan itu ada di diri kita sendiri. Artinya Bapak Ibu, genggaman atau kekuatan itu kembali lagi ke diri kita sendiri. Sekuat apapun kita melakukannya, jika itu memang dari hati kita tidak akan memberikan atau tidak akan mengeluarkannya, artinya semua adalah terpantau dari diri kita sendiri. Baik, selanjutnya ini perubahan paradigma, ada stimulus respon, teori kontrol, dan teori pilihan. Kalau kita melihat stimulus respon dengan teori kontrol atau pilihan, kita bisa melihat kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, sama yang dilakukan oleh Pak Budi tadi, supaya Bu Nur Hasanah tadi berubah pikirannya sekuat apapun. Terus tuh perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan, tapi di teori kontrol semua perilaku memiliki tujuan. Kalau di stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Kalau di teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri adalah kita sendiri. Berarti kalau ngelihat dari yang materi yang ini, artinya perubahan itu, kekuatan apapun semuanya ada di diri kita, bukan di orang lain. Walaupun besok misalnya hari ini aja ya, hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk berkumpul jam 13.00. Tapi kegiatan di luar ternyata ada yang lebih penting, itu kan kembali lagi ke Bapak Ibu. Apakah saya harus mengikuti undangan yang saya berikan atau Bapak Ibu bisa pulang ke rumah, gitu kan? Artinya kembali kepada diri kita sendiri. Jika memang di dalam penilaian itu sangat baik menurut kita, bukan orang lain yang bakal menilai kita, tapi bagaimana diri kita yang akan menguatkan hal itu supaya kita bisa menjadi yang lebih baik, gitu ya. Ini adalah disiplin positif. Jadi disiplin positif ini yang kedua dari kegiatan yang kedua untuk budaya. Disiplin positif itu yang pertama menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Yang kedua, disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Yang ketiga, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Saya yakin dari Bapak Ibu, kedisiplinan itu akhirnya membuat kita tidak nyaman. Kenapa tidak nyaman? Karena kita tidak sanggup melayani atau melakukan kedisiplinan itu. Tapi kalau kedisiplinan itu timbul dari diri kita sendiri, kata ketidaknyamanan akan berubah menjadi kata nyaman. Nah, inilah akhirnya dari kata nyaman tadi, disiplin positif tadi, maka dia akan mempunyai tujuan. Tujuan mulia dari penerapan disiplin positif adalah agar terbentuk murid-murid yang berkarakter, berdisiplin, santun, jujur, peduli, bertanggung jawab, dan merupakan pembelajar sepanjang hayat sesuai dengan standar kompetensi lulusan yang diharapkan. Artinya dari disiplin itu kita sudah bisa membentuk anak murid kita. Anak murid yang punya karakter, punya disiplin yang baik, santun, jujur, dan akhirnya itu sepertinya akan membentuk sebuah visi sekolah. Yang ketiga, ini motivasi perilaku manusia. Dalam hidup ini pasti kita semua mempunyai motivasi. Pasti cenderung ada dua. Ada motivasi dari intrinsik, ada motivasi dari ekstrinsik. Nah, untuk yang pertama, 3 motivasi perilaku manusia itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kenapa kita menghindari ketidaknyamanan hukuman ini? Artinya melakukan disiplin diri karena takut dihukum. Ini adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Supaya ketidaknyamanan itu berlaku, maka kita sering menghindari. Dan akhirnya kita terpaksa melakukan hal itu. Padahal yang kita lakukan itu tidak sesuai dengan hati Bapak Ibu sekalian atau dengan anak-anak sekalian. Terus apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Jadi kita akan kembali ke diri kita, kembali ke anak didik kita. Apa yang akan terjadi jika anak-anak kita tidak melakukan kedisiplinan itu? Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan. Nah, ini akan menjawab pertanyaan dari Bapak Ibu di pemantik tadi. Melakukan disiplin diri karena menginginkan imbalan satu tingkat di atas motivasi yang pertama. Jadi ada satu tingkatan naik, imbalan dengan adanya jasa
atau penghargaan. Apakah semua kedisiplinan itu akan diberikan penilaian penghargaan kepada anak-anak? Saya rasa tidak ya. Karena tapi ada yang berpikir itu sangat baik, yang menjadi motivasi anak kita sendiri. Dengan contohnya, silakan maju, siapa yang akan menjawab pertanyaan ibu kasih poin nilai 5. Itu akan menjadi motivasi. Tapi apakah itu akan berlanjut secara baik bagi anak didik kita? Itu kembali dengan kita. Bagaimana kita menyikapi pemberian penghargaan atau imbalan motivasi itu, imbalan kepada anak-anak. Mungkin ada satu sisi yang memberikan penghargaan itu setuju. Ada sisi yang lain memberikan penghargaan itu tidak setuju. Karena di sana timbul sebuah imbalan. Imbalan ini apakah imbalan berupa nilai? Apakah itu imbalan berupa uang? Ataukah imbalan itu berupa makanan? Kita tidak tahu. Tapi paling tidak yang dalam pemikiran Bapak Ibu guru terhadap anak-anak menginginkan motivasi itu yang memang muncul dari dalam diri anak-anak itu. Jadi kalau menurut saya adanya pemberian penghargaan atau imbalan bisa dilihat dari batasan yang akan kita nilai itu. Apakah cocok misalnya kebut-kebutan akan diberikan imbalan gitu kan, atau penghargaan? Kayaknya nggak mungkin itu kan. Tapi bagaimana waktu saat kita pembagian rapot, baik itu semesteran atau kenaikan kelas, akhirnya kita berpikir apakah memang tidak boleh seperti itu? Saya rasa mungkin boleh, dengan catatan kita ingin meningkatkan motivasi pembelajaran kepada anak. Yang ketiga, menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Artinya melakukan disiplin diri dari nilai-nilai yang mereka yakini, memiliki disiplin positif karena motivasi berperilakunya bersifat internal bukan eksternal. Jadi yang diharapkan bukan dari eksternal, bukan hanya dari internal, tapi yang diharapkan penuh itu motivasi berasal dari diri kita sendiri, dari dalam diri kita sendiri. Jika ingin menjadi orang yang sukses, jika ingin kita orang yang berdisiplin, ya apa yang harus kita lakukan? Begitu juga dengan anak-anak. Jadi timbul pertanyaan yang nomor 2 tadi, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukan? Jadi anak menantang kita seakan-akan, ya kan? Oke Bu, besok saya tidak akan telat lagi, tapi Ibu mau ngasih apa sama saya? Itu kan? Terus yang ketiga, saya akan menjadi orang yang seperti apa bila melakukannya. Jadi dianggap kalau nanti saya sudah melakukan, kamu mau memberikan saya pendidikan apa sih? Apakah menjadi guru besar? Apakah menjadi mami besar ya? Jadi seperti itu Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memberikan motivasi perilaku manusia kepada anak-anak. Nah, 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar manusia ini ternyata Bapak Ibu ada 5. Yang pertama, kebutuhan bertahan hidup. Apa sih kebutuhan bertahan hidup? Saya rasa saat ini kita lagi posisi di bertahan hidup. Karena di bertahan hidup itu adalah kesehatan, rumah, makan, aman, mungkin pakaian yang Bapak Ibu itu adalah menjadi kebutuhan hidup kita. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Artinya rasa diterima, disayang, dipedulikan, menjadi bagian dari kelompok kerja sama kita. Akhirnya kita diterima oleh keluarga, diterima oleh anak-anak dalam kelas, diterima oleh Bapak Ibu guru yang ada di sekolah. Yang ketiga, penguasaan. Menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi, didengarkan dan memiliki rasa harga diri. Yang keempat, kebebasan. Bebas ini artinya merasa kita bisa mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang kelima, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, terus tertawa. Sekarang mungkin saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu, dari 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu memilih yang nomor berapa? Nomor 1 kah, 2, 3, 4, 5, atau keseluruhannya? Cenderungnya kita lebih kemana itu? Bu Desi? Kesemuanya Bu Desi. Yang lain? Kesemuanya. Bukan hanya nomor 1 saja. Tidak. Ya. Oke, berarti Bapak Ibu paham bahwa kebutuhan manusia ini adalah butuh kesemuanya. Baik kebutuhan bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, dan kesenangan.
Jadi bukan hanya satu, yaitu bertahan hidup. Sudah punya pakaian, rumah, dan semuanya, tapi kita butuh kasih sayang. Dari siapa? Gak dapat kasih sayang dari suami, anehilah. Dari orang tua, tidak mungkin nih kan, tidak kita dapatkan itu. Penguasaan, tidak mungkin kita hanya ingin seperti ini, pasti kita punya keinginan yang lebih gitu ya. Jadi alhamdulillah dari 5 kebutuhan dasar ini Bapak Ibu semua memilih kesemuanya ya. Iya, oke. Nah, ini dihukum oleh penghargaan yang kita bahas di dalam pertanyaan pemantik tadi. Dihukum oleh penghargaan. Kita boleh dihukum dengan penghargaan, dengan hukuman, tapi kita lihat dulu apa sih yang ada di dalam itu menurut Alficon 1993. Kalau dihukum penghargaan itu pertama, pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Yang kedua, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan, penghargaan menurunkan kualitas. Ternyata penghargaan itu menurunkan kualitas juga. Penghargaan mematikan kreativitas, dan penghargaan mengurangi motivasi intrinsik bagi orang yang memang memenuhi kekuatan motivasi dari dalam. Kalau ini penghargaan mengurangi motivasi intrinsik, berarti ada yang dari ekstrinsiknya, dari eksternalnya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mendapatkan penghargaan, dihukum oleh penghargaan, ya inilah yang akan kita dapatkan. Dorongan dari eksternalnya seperti ini. Ada beberapa, bahkan ada yang mengatakan penghargaan menurunkan kualitas. Yang harusnya penghargaan itu bisa dikatakan menaikkan kualitas. Tapi ada sisi lain yang memang tidak bisa kita samakan dengan teori dari para Bapak Ibu ahli. Nah, silakan Bapak Ibu, ini contoh penerapan hukuman atau konsekuensi. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mungkin saya akan tanya dulu kepada Ibu Tus. Untuk pertanyaan nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Menurut Bu Tus, dia hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Bagaimana yang lain? Hukuman. Yang nomor 2, Ibu Ira, silakan dibaca. Lapangan basket 2 kali karena terlambat dari sekolah, hukuman. Hukuman, oke. Nomor 3, Bu Imelda. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah, hukuman. Hukuman. Nomor 4, Bu Anggi. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret, konsekuensi. Konsekuensi. Nomor 5, Bu Desi. Konsekuensi. Nomor 5, baca dulu. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar itu merupakan konsekuensi. Oke. Nomor 6, Vira, Bu Vira. Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Konsekuensi. Konsekuensi. Nomor 7, Bu Wartini. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PSDUK. Konsekuensi. Hukuman apakah konsekuensi? Konsekuensi. Konsekuensi. Iya. Oke, sekarang kita lihat apakah memang benar jawaban yang kita sampaikan tadi. Nomor 1 tadi Bu Ceni hukuman ya. Siapa butuh tadi ya? Butuh. Nomor 2 hukuman, nomor 3 hukuman, nomor 4 konsekuensi, nomor 5 konsekuensi, dan nomor 6 hukuman dan konsekuensi. Iya. Karena kalau hukuman itu sifatnya tidak sementara. Dia tidak tahu kapan akan terjadinya, langsung tiba-tiba. Tapi kalau konsekuensi kita nggak tahu kapan akan terjadi. Itu. Jadi ini ya Bapak Ibu ya, mungkin yang agak beda tadi di nomor 6 ya. Ya di nomor 6 ya. Dia dibuat dalam bentuk hukuman. Oke, sekarang berarti Bapak Ibu sudah paham bagaimana penjelasan tentang hukuman dan konsekuensi. Ini perbedaan dan hukumannya. Apa yang kita pahami tentang hukuman, konsekuensi. Jadi kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau di konsekuensi sesuatu harus terjadi.
Jadi ada beberapa yang memang perbedaan yang dalam pemikiran kita itu masuk kategori hukuman, ternyata dia masuk di kategori konsekuensi. Ini kita ambil berdasarkan dari Diana Gosen. Karena dalam penjelasan beliau, beberapa perbedaan antara hukuman dan konsekuensi itu yang membuat kita semua bingung membedakannya antara hukuman dan konsekuensi. Terkadang kita berbicara, ambil buku itu, tunggu kamu ya, itu apakah konsekuensi atau hukuman? Itu menjadi hukuman, seakan-akan berupa mengancam, kan, menyakitkan katanya kan? Tapi kalau konsekuensi, sesuatu yang harus terjadi, ya sudah, kamu harus bisa gitu kan, yang harus bisa dilakukan. Tapi kalau hukuman, bahasa dari perkataan itu lebih tajam. Oke Bapak Ibu, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Apa sih restitusi? Restitusi itu adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah. Bukan restitusi yang lain ya. Prostitusi nanti pikirnya ya. Kontribusi lain lagi. Ini retribusi kata Pak Budi kan ya. Ini menurut Gosen 2004. Jadi kita harus tahu apa sih yang dimaksudkan dengan restitusi tadi. Terus yang selanjutnya, inilah yang menjadi kebiasaan kita seorang guru di sekolah. Posisi kontrol restitusi. Apakah kita sebagai orang yang penghukum? Apakah kita seorang yang pembuat masalah? Apakah kita sebagai teman? Apakah kita sebagai pemantau? Apakah kita sebagai manajer? Bapak Ibu bisa lihat dari guru yang membuatnya berkata, kita berkata sedikit dengan bahasa yang tajam itu menjadi hukuman. Apakah pembuat masalah, apakah menjadi teman atau menjadi pemantau. Nanti akan ada video yang akan kita lihatkan. Sekarang secara tidak langsung dari yang saya sampaikan ini, sebenarnya kita berada di posisi mana sih sebenarnya? Kalau saya menyadari, saya sebagai posisi penghukum. Karena setiap apapun yang kita inginkan, dia tidak mengerjakan soal. Kamu memang tidak bisa mengerjakan. Itu bahasa dan kata pun itu sudah menjadi bahasa kita menghukum. Tapi bagaimana kita sebagai seorang manajer? Beda. Mulai dari perkataan, mulai dari bahasa yang kita sampaikan kepada anak. Tapi saya yakin Bapak Ibu nanti setelah mendapatkan informasi seperti ini akan berpikir, saya berada di posisi mana? Posisi sebagai kontrol penghukum, posisi sebagai yang pembuat masalah, posisi sebagai teman, pemantau, atau manajer. Kalau teman, sini dulu nak. Seperti hari ini, Jis, sini dulu Jis, bantu ibu dulu untuk masang kamera. Kita adalah teman, sebagai teman kita. Tapi kalau kita sebagai penghukum, kamu telat lagi ya, kamu tidur lagi ya, itu menjadikan kita sebagai penghukum. Karena dari nadanya sudah kelihatan bahwa kita adalah sebagai penghukum. Jadi ini adalah posisi kontrol kita sebagai guru dalam restitusi. Nah, inilah tipe posisi kontrol. Dia penghukum, pastinya dia akan membawa sesuatu atau sebuah barang atau perkataan. Terus tuh pembuat merasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Apakah kita berada di antara 5 ini di mana? Apakah di sini, di sini, di sini, di sini? Tergantung bebas. Tergantung situasi. Harapannya kita adalah di posisi yang nomor 5. 5 manajer. Semuanya terangkul di dalam satu itu, di manajer. Ini contoh penerapan posisi kontrol. Jadi apa yang pernyataan-pernyataan, siapa yang mengatakan itu sifatnya apakah sebagai penghukum atau sebagai teman atau sebagai manajer. Pak Budi yang pertama? Tergantung baconya. Saya sekali dengan kamu. Ini tergantung intonasi baca. Misalkan kalau saya sebagai diri saya sendiri, saya kecewa sekali dengan kamu. Gitu ya. Saya sebagai teman gitu ya, atau mungkin pemantau. Ya. Nah, ini kira-kira apa ini
yang Kalau mengatakan ini sesuai dari konteks yang sebelumnya, ini penghukum Nggak ya. ada tanda seru itu Pak. Hukum. Iya. Oke ya. Oh iya, iya. Pasal bersalah, pasal bersalah. Kecewa. Pasal bersalah. Bu. Pasal bersalah. Yang kedua. Oke, silakan digilir Kak Bu Nur. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Menghukum. Hukum. Silakan Bu Anggi. Ayolah, lakukan demi ibu atau bapak. Teman. Bu Wartini. Apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Mau. Mau gak tuh kecewa? Apa itu? Teman. Teman. Boleh Bu terus yang terakhir. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer ya. Manajer, ini baru yang putus. Bu Jenny sekalian. Kamu selalu jadi yang paling terakhir. Udah, itu. Kamu selalu jadi yang paling terakhir. Kamu selalu yang terakhir. Oke, sekarang kita lihat apakah memang yang sesuai Bapak Ibu katakan memang sesuai dengan yang sudah menjadi hasil penelitian ya. Penelitian. Nah, ini hasil penelitian. Nggak ada tanda seru. Iya. Jadi yang nomor 1 benar sesuai dibuat oleh Pak Budi. Masalah. Yang kedua tadi Bu Nur ya, penghukum. Yang ketiga Bu Anggi, ya benar. Yang keempat kayaknya beda tadi ya. Ya, pemantau. Yang kelima, putus tadi benar manajer mana kata putus tadi kan? Yang terakhir adalah penghukum. Oke. Iya ya, kurang tahu seru ya Bu ya. Oke. Sekarang yang ke-6, keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini yang selalu akan kita kerjakan, kesepakatan kelas dengan anak-anak di dalam kelas. Mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas yang dibuat? Mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm? Mengapa kita memiliki peraturan 3M, menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak? Mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat mengikuti pelatihan? Semuanya ini adalah karena keinginan kita demi keselamatan. Kalau helm demi keselamatan. Kalau mencuci tangan 3M tadi demi kesehatan. Terus tuh tadi kita datang tepat waktu demi kedisiplinan. Nah inilah pembentuk keyakinan kelas atau sekolah yang memang nantinya akan merucut ke dalam sebuah kegiatan yaitu disiplin positif dan akhirnya menjadi budaya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak, keyakinan kelas berupa pernyataan universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga hendaknya ikut kontribusi. Dan yang terakhir, bersedia meninjau kembali. Artinya meninjau kembali, melihat lagi keadaan yang sudah dibuat keyakinan kelas. Silakan menurut Bapak Ibu ini penerapannya. Contoh penerapannya. Dari sini Bu email dulu. Ya silakan. Yang pertama, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Apakah bertanggung jawab, apakah disiplin, apakah berupa toleransi, apakah berupa kesehatan, apakah berupa keselamatan? Ya itu. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab. Buku sebelahnya, Wira? Dilarang mengganggu orang lain. Disiplin menurut saya. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Kedisiplinan. Selanjutnya, Dilarang melakukan kekerasan karena dilarang menurut saya itu disiplin. disiplin. Oke. Tanya Bu Ceni? Dilarang menggunakan narkoba. Kesehatan. Kesehatan. Putus? Bergantian atau menunggu giliran, disiplin. Gunakan masker, kesehatan. Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Disiplin. Yang keselamatan. Disiplinnya dia ya. Oke, apakah memang yang kita inginkan jawaban tadi itu sesuai dengan rangkaiannya? Iya. Benar. Ada tanggung jawab, menghormati orang berkomitmen, keselamatan, kesehatan, menghormati orang lain, kesehatan dan keamanan.
Ini adalah keyakinan kelas yang sudah saya buat bersama anak kelas 10A. Jadi kita sepakati dengan anak-anak bahwa mereka yang akan menjalani. Jadi ini adalah salah satu kegiatan yang memang harus kita sampaikan. Salah satunya entah dia tidak boleh terlambat, atau dia tidak boleh tidur dalam kelas, atau dia tidak boleh keluar masuk ya Bapak Ibu ya. Ini adalah segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini ada 3 tahapan. Yang pertama menstabilkan, yang kedua ini adalah ini menstabilkan identitas, artinya kita mengangkat pertanyaan kenapa dia bisa seperti itu. Terus yang kedua itu adalah validasi tindakan, apakah memang dia benar melakukan hal itu, artinya validasi mengecek kenapa dia bisa terjadi seperti itu. Yang ketiga menanyakan keyakinan. Keyakinan itu sudah belum dia pahami dan sudah belum dia buat di dalam kelas. Nah ini Bapak Ibu ada kasus si Farel. Farel saat proses pembelajaran tidur di dalam kelas. Mana dia? Mungkin dilihat Bapak Ibu ya, di sana ada tulisan saat kapan kita melakukan menstabilkan identitas, terus tuh validasi kesalahan, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan sesuai dengan tahapan restitusi. Mungkin ini tanggapan dari siswa yang tadi bahwa dia mengakui kesalahan dan dia menginginkan sebuah perubahan supaya dia tidak lagi melakukan kesalahan tidur di dalam kelas. Mungkin itu dulu dari saya penyampaian materinya. Mungkin ada yang ingin ditanyakan kepada saya, kami persilahkan. Silakan ingin tanyakan. Mungkin ada yang tanyakan dulu. Bu Jenny? Masih iya Bu, itu yang karena hukuman sepatu tidak sama tadi, kenapa dia hukumannya jadi menghukum iya, bukannya itu konsekuensi. Ini ya? Ini ya? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Mungkin menjadi hukuman karena sudah kejadian ya. Kalau belum kejadian mungkin baru berupa konsekuensi. Tapi yang mungkin karena tidak mengenakan ini mungkin yang jadi jawabannya hukuman. Menjadi hukuman gitu ya. Ya karena dihukumnya seharian, karena mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Jadi dihukum, berarti dia kembali lagi ke fisik si anak. Karena kan dia kenanya di bagian fisik, karena kan tidak mengenakan sepatu. Alas kakinya itu menjadi hukuman, bukan konsekuensi. Gimana Bu kalau misalnya nih ya, dia kan tidak dibolehkan mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam. Itu konsekuensi dia dong karena tidak mengenakan sepatu hitam. Kalau misalnya dia mengenakan sepatu hitam kan itu tidak akan terjadi. Biar kedengaran. Di sana kan menyuruh siswa untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Nah kalau menurut saya itu masih konsekuensi Bu. Kenapa? Karena dia itu konsekuensi dia karena dia sudah tahu kan peraturan sekolah itu harus mengenakan sepatu hitam. Jadi kalau dia tidak mengenakan sepatu hitam saat di sekolah, ya konsekuensinya tidak bersepatu seharian. Masih ada lagi? Mungkin yang agak berbeda dari Bu Desi, karena di sana memberikan pendapat bahwa itu adalah konsekuensi. Mungkin kita melihatnya konsekuensi yang dilihat oleh Bu Desi bahwa ya itu sudah peraturan sekolah ya. Kenapa kamu tidak taati ya? Tidak taati menggunakan sepatu hitam. Tapi kalau misalnya peraturan sekolah itu tidak membahas
tidak adanya peraturan menggunakan sepatu hitam mungkin menjadi hukuman. Ya, berarti bisa jadi dua pilihan ya. Bisa jadi dua pilihan, bisa menjadikan itu menjadi hukuman ataupun itu menjadi konsekuensi. Ada lagi Bapak Ibu? Nah, silakan Bu Anggi. Ketika ada seorang murid yang melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu kan tadi sudah dikatakan bahwa ada yang tipe penghukum, pembuat rasa bersalah, kemudian teman, manajer. Nah, saya ini sejujurnya Bu ya, di dalam penerapannya itu mungkin sudah berusaha untuk tidak menjadi penghukum, mungkin pengennya menjadi teman atau pembuat rasa bersalah. Tetapi ada titik di mana mungkin saya kembali lagi menjadi seorang penghukum. Nah, itu kan sebuah mungkin kesalahan Bu ya di dalam penerapannya. Nah, bagaimana cara kita supaya untuk tetap melakukan tetap konsisten terhadap perubahan-perubahan yang ingin kita capai, seperti kita ingin menjadi manajer yang baik, menjadi teman yang baik, mungkin menjadi paling tidak mungkin di tahapan yang membuat rasa bersalah Bu ya, paling tidak jangan lagi menjadi seorang yang penghukum seperti itu. Mungkin Bu Teni bisa menjelaskan lebih, karena mungkin Bu Teni lebih tahu dari saya gitu, seperti itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Anggi. Sejujurnya saya juga mungkin berada pada posisi penghukum. Karena secara tidak langsung kita seperti berbicara, itu seakan-akan sudah menjadi menghukum anak, menghardik anak kan ya. Sehingga jati diri anak ini kan menjadi turun gitu kan ya. Jadi ciut gitu kan ya. Tapi kadang-kadang kita baru sadar, oh berarti salah yang kita lakukan selama ini kan ya. Tapi bagaimana cara kita supaya kita tidak menjadi seorang guru yang menjadi penghukum, tapi bisa konsisten. Nah, hal-hal inilah yang juga saya tanyakan kepada teman-teman di kegiatan sebelumnya. Bagaimana cara kita supaya kita konsisten dengan kegiatan keadaan itu? Jangan sampai kita berada di seorang penghukum, paling tidak sebagai teman. Tapi itu tadi kata Bu Ceni, tiba-tiba kita muncul jadi penghukum, padahal sudah berniat bukan jadi penghukum gitu kan ya, paling tidak menjadi teman gitu kan ya, atau menjadi orang yang tidak bersalah gitu kan ya. Tapi tiba-tiba kita tanpa sadar, sudah sadar ini kan, sudah terjadi, maksud saya sudah terjadi. Tapi bagaimana caranya, paling tidak kita melihat keadaan dulu, artinya mengembalikan emosi kita dulu, bahwa saya ini harus seperti ini. Tapi emosi siapa tahu yang melihat. Tiba-tiba kita yang mengontrol emosi adalah kita. Kalau misalnya hari itu pas di pembelajaran Bu Anggi melihat anak itu tidak mengerjakan tugas, pasti emosi jiwa kita keluar bahwa kita nanian kau gitu kan, misalnya kan nanian kamu nak tidak mengerjakan tugas, sedangkan teman-temannya itu kan seakan-akan kita emosi sudah mulai muncul, dan akhirnya tindakan kita sebagai penghukum keluar, bahasa apapun keluar kepada anak-anak. Tapi ya salah satunya mungkin adalah mengontrol jiwa kita dulu kali ya, mungkin ya, kalau menurut saya mungkin seperti itu. Tapi kalau saat mengontrol jiwa kita tiba-tiba sudah emosinya meledak-ledak, akhirnya menjadi penghukum. Tapi kalau berdasarkan informasi yang kita terima, harus dilakukan secara kebiasaan, terbiasa untuk menjadi orang yang tidak bersalah, terus tuh menjadi teman, dan terakhir itu yang paling tinggi adalah menjadi manajer. Tapi paling tidak kita sudah mengetahui, Bapak Ibu semua sudah mengetahui bahwa posisi sebagai penghukum itu adalah yang sangat tidak baik. Bagaimana kita berusaha untuk menghindari menjadi penghukum untuk diri kita kepada anak-anak. Karena kenapa? Hal ini bukan saja dilakukan di dalam sekolah, tapi juga di dalam keluarga. Seperti kita dengan anak kita, sepertinya menghukum. Nah, kamu hari ini harus ngaji ya, kamu tidak awas kalau tidak ngaji. Ada kata awas, itu kan sudah menjadikan anak kita sebagai penghukum. Yang harusnya kan bukan seperti itu tipe kita. Manajer, yang manajer tadi apa? Ya kita harus tahu keadaan dia, terus kita harus tahu juga kenapa seperti itu, dan kita juga harus memberikan solusi terhadap itu. Tapi itu tadi tiba-tiba
emosi jiwa kita muncul dan tidak bisa terkontrol. Artinya kita belum menjadikan kita menjadi orang yang sebagai manajer. Karena memang tujuannya terakhir di posisi kontrol seorang guru itu adalah manajer. Mungkin harus dibiasakan ya Bu Anggia, dibiasakan kita berbicara, mungkin mengatakan, menyampaikan dengan anak-anak itu juga harus dibiasakan. Oke, Ibu izin bertanya. Jadi bagaimana Bu kalau misalnya kita di kelas sudah berusaha menjadi manajer, kita sudah panggil siswanya terkait misalnya dengan tugas-tugas yang tidak dia kerjakan misalnya Bu ya, kenapa kamu tidak mengerjakan tugas gitu kan, dengan harapan kita nih sebenarnya pengen anak itu memberikan negosiasi gitu dengan gurunya, Bu saya tidak mengerjakan tugas tapi boleh nggak Bu saya bla 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 misalnya gitu Bu ya. Nah, tapi anak tersebut malah terpaku, diam, mematung di depan, ya. Jadi tidak memberikan jawaban apa-apa. Ujung-ujungnya kita malah jadi balik lagi ke tipe penghukum. Ya udah kalau gitu kamu kerjain tugas apa misalnya atau kamu apa gitu ya. Nah, gimana caranya supaya ketika kita sudah menjadi manajer itu kita tidak kembali lagi ke tipe penghukum gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ira atas pertanyaannya. Memang yang disampaikan Bu Ira tadi secara tidak langsung yang kita dengar bahwa sudah menjadi posisi manajer. Ada tahapan menstabilisasikan menstabilkan identitas. Artinya mempertanyakan bahwa memang semua orang melakukan kesalahan apapun itu jenisnya, tapi bukan dia saja gitu kan. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah, bahwa kenapa kamu tidak mengerjakan tugas gitu kan ya. Tapi mungkin masih ada yang kekurang dari tahapan itu, yaitu adalah menanyakan keyakinan bahwa yang sudah dia lakukan itu benar apa tidak sih, sesuai dengan keyakinan yang sudah dibuatnya di dalam kelas atau tidak sih. Nah itu kita utarakan kepada anak kita, kepada mereka. Nah, kalau memang itu terjadi di dalam kelas dan ada beberapa anak, ya mari kita panggil Bu Ira. Mari kita panggil, kita ajak ngobrol di ruangan mana gitu kan ya. Biar dia menceritakan kenapa alasannya tidak mengerjakan tugas. Bahkan kata Bu Ira tadi ada yang ditanyakan menjadi patung gitu kan ya. Artinya menjadi patung tidak ada sama sekali jawaban. Mungkin setelah kita ajak ke dalam sebuah ruangan, di ruangan tertentu, mungkin anak ini akan leluasa bercerita, menyampaikan hal-hal kenapa dia bisa seperti itu. Artinya posisi kita bukan hanya sebagai manajer juga, mungkin yang akan disampaikan oleh teman-teman tadi juga bisa sebagai teman. Karena kita akan mengangkat mereka, anak-anak ini, artinya menceritakan sebuah permasalahan yang dihadapi. Karena kalau tidak kita ajak sebagai teman, kita yang manajer tadi tidak akan tahu bahwa dia mengalami apa di dalam kelas kah dia mengalaminya, ataukah dia dapat permasalahan dari rumah kah, ataukah nanti juga ada hubungannya dengan gurunya sendiri gitu kan. Tapi kalau setelah kita ajak menjadi tahapannya yang sudah kita sampaikan tadi, saya rasa anak ini akan tahu. Karena Bu Ira sudah melaksanakan permasalahan melalui tahapan segitiga restitusi. Mungkin itu ya Bu Ira ya. Mungkin ada lagi tadi Pak Budi. Pak Budi tadi? Oh ya, Baik Bu Teni, mungkin saya tidak ingin bertanya, saya ingin menyampaikan saja bahwa saya selaku guru BK berterima kasih atas materi yang telah Ibu Teni jelaskan, bahwa materi ini sangat berguna untuk saya selaku guru BK karena dapat saya terapkan kepada siswa-siswi bimbingan saya Bu, terutama bagi yang konsekuensi, hukuman, kita sebagai manajer, penghukum, dan teman. Itu sangat-sangat berguna dan mungkin nanti akan saya terapkan di bimbingan dan konseling di SMA Bukit Asam ini Bu. Alhamdulillah ternyata Bu Fira dari tadi terkesima ya dengan materinya. Bukan dia orangnya ya. Artinya tahapan yang disampaikan itu pun mengena dari Bapak Ibu, terutama tadi yang sudah disampaikan Bu Fira, bahwa kita tahu
posisi kontrol kita itu yang bagaimana, terus tuh jika kita melaksanakan segitiga restitusi itu tahapannya juga bagaimana, kita akan tahu, sehingga Bu Fira dan teman-teman Bapak Ibu yang lain bisa memahami dari materi hari. Tadi Pak Budi masih ada yang mengajar, silakan Pak Budi. Mungkin yang berkaitan tadi yang hukuman terkonsekuensi ya Bu ya. Tadi kan kita sedikit memperdebatkan yang poin ke-6. Tapi saya lebih setuju dan condong apa yang sudah tulis di sini oleh Bu Teni, karena ini konsekuensi ada hubungan dengan sebab dan akibat, dan itu harus logis. Ya, ketika anak pakai sepatu tapi nggak sesuai dengan warnanya, berarti konsekuensi logisnya ya dari pihak sekolah mungkin sepatunya itu dikasih spidol warna hitam yang nggak permanen itu sebagai konsekuensi. Kalau kita disuruh berarti itu subjektif banget, seolah-olah anak itu kayak ada sesuatu yang menekan dirinya harus melepaskan sepatu, padahal di aturan sekolah itu ya di kegiatan manapun itu harus ketika mereka akses dari ke kelas yang lain, atau mungkin ke perpustakaan atau mungkin ke ruang guru, mereka juga harus sepatu. Bukankah ini akan menjadi pertanyaan, kenapa kamu gak pakai sepatu? Nah gitu kan, berarti ada alasan yang logis. Ya kalau mereka sepatunya putih, ya berarti konsekuensinya ya bagaimana agar sepatunya jadi hitam. Ya antara mungkin dia minta diambilkan sepatu yang hitam, atau kita sediakan spidol warna hitam non permanen gitu. Seperti halnya poin yang terakhir, ini bisa menjadi nggak logis ketika pelajaran sejarah. Anak-anak lari keliling lapangan basket 2 kali di pelajaran sejarah, kan nggak logis. Tapi menjadi logis di pelajaran PJOK karena berhubungan dengan kesehatan jasmani. Jadi kalau sejarah telat konsekuensi apa? Ya, konsekuensi. Konsekuensinya sesuai konteks yang akan sesuai konteks yang saya ajarkan di hari itu ya. Dia yang gak mungkin ketika saya mempelajarkan tentang hasil budaya candi, ya dia harus bisa menjelaskan candi. Ya, mungkin itu. Jadi konsekuensi itu harus ada alasan yang logis. Terima kasih. Ya, masih ada kayaknya Sari nih ya. Masih ngajar ya Bu Jadi ya? Ya, kayaknya itu Bu, mungkin benar kata Pak Budi, kata-katanya dari kata disuruh itu Bu. Iya. Disuruh itu jadi hukuman. Kalau misalnya kalau yang dibuang ya, murid untuk tidak mengenakan. Itu baru konsekuensi. Kan dia sesuai dengan peraturan, sesuai dengan yang nomor selanjutnya itu kan dia nggak ada kata-kata disuruh, dia adalah konsekuensi kayak gitu Bu. Sepertinya itu. Gitu saja. Berarti kalau melihat dari hukuman atau konsekuensi, ada nyangkutnya sebuah perkataan ya, tulisan atau apa ya, yang memang mengatakan itu berupa hukuman atau dia berupa konsekuensi. Seperti yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, seperti yang ini, murid disuruh untuk tidak mengenakan, kan disuruh katanya kan. Berarti kalau disuruh sebuah perintah ya, sebuah perintah yang mengharuskan, dan anak ini tidak melakukan gitu kan ya. Artinya dia akhirnya dibuatlah sebuah hukuman. Terus seperti yang nomor terakhir yang disampaikan oleh Pak Budi tadi, jika ini dilakukan untuk mata pelajaran PJOK gitu kan ya, dan dia tidak melakukan hal itu, ya akhirnya dia berupa konsekuensi. Tapi kalau misalnya itu bukan di pelajaran PJOK, mungkin itu menjadi hukuman. Jadi beberapa pendapat yang kita pikirkan masalah tentang hukuman atau konsekuensi tadi bisa berupa dari tulisan atau perkataan atau simbol yang menyatakan bahwa itu berupa hukuman atau konsekuensi. Oke, masih ada lagi Bapak Ibu? Cukup? Alhamdulillah, sangat luar biasa diskusi kita hari ini tentang budaya positif. Yang terakhir ini ditutup dengan materi tentang hukuman, konsekuensi, terus tuh segitiga restitusi, terus tuh kontrol, posisi kontrol seorang guru. Yang akhirnya yang disampaikan oleh Bu Fira tadi, bahwa saya mengetahui bahwa saya harus sebagai teman, apakah saya juga harus sebagai manajer, dan apa yang harus dilakukan jika kita sebagai manajer dengan adanya sebuah permasalahan yang dilakukan dalam diskusi, yaitu dalam bentuk segitiga
restitusi. Yang akhirnya kita mengetahui bahwa sebenarnya ada beberapa dari kita yang sudah melakukan kegiatan ini yang posisinya sebagai manajer, tapi kita tidak tahu tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh Bapak Ibu semua dalam proses pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu, saya mohon izin, mungkin minta refleksinya dari Bapak Ibu sekalian tentang kegiatan kita materi hari ini. Mungkin saya minta 3 orang, terutama karena cowoknya hanya Pak Budi sendiri. Mungkin pertama dari Pak Budi dulu untuk refleksi kegiatan kita hari ini. Kepada Pak Budi, kami persilakan. Baiklah, refleksi dari pertemuan kali ini, alhamdulillah saya bisa mendapatkan wawasan dari apa yang disampaikan Bu Teni. Harapan saya dari pertemuan ini bisa saya langsung aplikasikan di kelas, karena saya cenderung mungkin guru yang sabar. Jadi saya mencoba untuk naik ke level di atasnya manajer. Atau mungkin saya mencoba untuk menjadi penghukum atau enggak. Tapi saya mencoba untuk yang lebih baik menjadi. Semoga dari pertemuan ini saya akan mencoba untuk menjadi guru yang lebih baik. Ya, semoga diikuti oleh guru-guru yang lain juga. Terima kasih. Silakan putus. Baik, untuk refleksi dari kegiatan kita siang hari ini tentang budaya positif. Jadi intinya kalau kita menghadapi permasalahan murid di sekolah, jadi mungkin solusi yang terbaik kita melaksanakan salah satunya yaitu dengan cara segitiga restitusi, mulai dari menanyakan nilai-nilai apa yang sudah kita sepakati, kemudian kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, jadi menstabilkan identitas terlebih dahulu, mohon maaf, untuk menstabilkan identitas, kemudian kita validasi kebutuhan, baru menanyakan keyakinan. Jadi kemungkinan untuk kedepannya sebagai seorang guru, yaitu tadi seperti apa yang sudah disampaikan dengan Pak Budi, bahwa kita merubah paradigma yang tadinya guru itu sebagai penghukum, untuk dinaikkan level. Untuk dibuanglah hal yang seperti itu, untuk menjadi guru yang kalau bisa sampai di level manajer. Mungkin itu saja, terima kasih. Silakan Bu Desi. Terima kasih Bu untuk kesempatannya. Berhubung saya ini lebih dominannya selama ini ke penghukum secara tidak langsung, dengan adanya kegiatan ini jadi saya bisa belajar lebih banyak untuk menjadi lebih baik lagi, dan insya Allah akan saya aplikasikan dalam pembelajaran sehari-hari untuk menjadi guru yang baik, biar bisa jadi tidak hanya manajer, kalau bisa general manager Bu. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua atas refleksinya untuk kegiatan hari ini, dan juga saya terima kasih banyak sudah menghadiri kegiatan diseminasi hari ini untuk budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa kita pahami dan bisa kita aplikasikan dalam proses pembelajaran kita di sekolah, terutama kita menginginkan sebuah perubahan dari dalam diri kita sendiri. Artinya ada motivasi yang muncul dari dalam diri kita sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika dalam penyampaian, dalam jawaban yang saya berikan mungkin ada yang tidak puas, karena itulah keterbatasan saya. Kepada Allah saya mohon ampun, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.